Di tengah pusat keramaian kota Yogyakarta, Kolese Santo Ignatius hadir seperti sebuah oase bagi pesiaran hidup manusia yang selalu mencari dan bertanya tentang Tuhannya. Kolese Santo Ignatius atau lebih dikenal dengan Kolsani menjadi pusat studi teologi bagi para frater dan romo Jesuit di Indonesia. Di tempat inilah mereka hidup sebagai komunitas yang sedang bertekun dalam ilmu pengetahuan tentang Tuhan. Kolese Santo Ignatius saat ini merupakan tempat para frater calon imam Yesuit yang sedang belajar teologi. Nah, saya kira rumah ini perlu dikenal juga bahwa ini merupakan rumah pembinaan Yesuit di Provinsi Indonesia yang pertama. Belajar teologi tidak sekedar hanya untuk menjadi imam, tetapi untuk mampu membangun sebuah refleksi iman atas persoalan-persoalan yang dijumpai dalam realitas keseharian. Apalagi di dalam teologi Katolik itu berarti kita juga mempelajari tentang bagaimana gereja sejak awal dalam tradisi sampai sekarang itu menghidupi relasi dengan Allah, dan bagaimana gereja sebagai komunitas umat beriman itu menghidupi relasi itu, menghidupi imannya, menghidupi kepercayaannya. Setiap hari para romo dan frater di Kolsani ini mengawali hidupnya dengan ekaristi dan doa pribadi. Ilmu teologi akan menjadi kering jika orang yang belajar teologi ini tidak mengolahnya dalam kehidupan rohani sehari-hari. Segala perintahmu kau ringkaskan dalam perintah cinta kasih kepadamu dan kepada sesama manusia. Semoga dengan mentaati perintah-perintahmu kami dapat memperoleh kehidupan abadi. Sebagai mahasiswa, para frater ini juga harus pergi kuliah. Di sana Musa, bapak-bapak bangsa juga ditampilkan masih dalam kerangka cara baca literatur kebijaksanaan. Dan apa yang mereka dapatkan di bangku kuliah juga harus dikembangkan dengan studi pribadi. Para frater ini harus menjadi cakap dalam mengulas masalah-masalah teologi dan juga harus rajin membaca buku-buku teologi yang sangat tebal itu. Kebersamaan dalam komunitas saat makan bersama atau rekreasi bersama juga semakin memampukan para frater dan para romo di Kolsani ini untuk saling berbagi sebagai para sahabat dalam Tuhan. Dan teologi ini wajib dipelajari oleh para calon imam karena justru para imam itu tugasnya antara lain mewartakan sabda Allah, tetapi sekarang lebih penting bahwa para imam ini juga menjadi pelayan umat. Mengingat Kolese Santo Ignatius dalam arti tertentu juga menyiapkan frater-frater dalam jenjang formasi teologi untuk tanda kutip menjadi Yesuit masa mendatang. Teologi membantu kami para Yesuit muda ini untuk merefleksikan tentang Allah, merefleksikan iman, merefleksikan bagaimana gereja ini menghidupi dan menghayati imannya. Tahun 2013 menjadi tahun yang istimewa bagi Kolese Santo Ignatius. Tahun ini,
Kolese Santo Ignatius merayakan usia keberadaannya yang ke-90. Tema yang dipilih itu adalah beriman dalam tantangan zaman. Dalam ranah akademis kami mengemasnya dalam bentuk sarasean, ya, sarasean dengan tema-tema yang terkait dengan keprihatinan rumah ini, keprihatinan Serikat Yesus di Indonesia, tentang radikalisme agama, tentang kemiskinan, dan tentang kerusakan lingkungan hidup. Kami bekerja sama dengan Rumah Sakit Panti Rapih, lalu dengan kelompok yang namanya Rotary, kemudian dengan kelompok akupuntur, ya, dan juga dengan frater-frater CMF yang menawarkan pijat refleksi, dan kami melakukan itu untuk warga setempat dari jam 10 sampai kurang lebih jam 1. Perayaan 90 tahun Kolese Santo Ignatius ini diawali dengan perayaan Ekaristi Syukur yang diselenggarakan pada bulan Oktober tahun 2012. Di samping itu kami juga mengadakan pentas budaya, mengangkat seni rakyat. Kami mengundang sebuah kelompok jadilan dari Muntilan, sebuah kelompok yang berjumlah antara 150-200 orang, dan itu cukup menarik karena mampu menarik minat warga sekitar, termasuk dari Kalijodo dan mereka yang melewat jalan Abu Bakar Ali. Dan ada pentas wayang kulit dengan dalang Ki Seno dengan lakon Basukarno, itu diselenggarakan kerjasama dengan Paroki Santo Antonius Kota Baru yang 87 tahun Gereja Kota Baru. Saya senang tinggal di Kolese Santo Ignatius ini karena banyak hal dimungkinkan sehingga saya bisa berkembang. Tidak hanya dimensi intelektual, kuliah, tetapi juga rekreasi, art ekstra. Selain itu eksplorasi yang diberikan lewat waktu dan kebebasan yang diberikan kepada kami juga sangat besar. Dalam arti tertentu, itu bukan hanya belajar teologi tapi juga berteologi lewat hobi-hobi kami di sini. Dan juga menawarkan fasilitas yang sangat mendukung untuk belajar teologi. Kalau di pojokan itu ada perpustakaan yang bagi saya menyediakan banyak sekali buku. Kalau mau mencari buku itu pasti ada, saya tidak pernah kesulitan. Lalu juga fasilitas internet itu juga tersedia dengan mudah. Itu jadi saya merasa bahwa saya menikmati tinggal di Kolsani juga. Suasananya di tengah kota tetapi sangat tenang sekali dan sejuk. Sebenarnya di tengah masyarakat sekular pun teologi juga sangat dibutuhkan karena toh akhirnya kemajuan ilmu dan sekularisme, modernisme itu tetap tidak bisa memberikan jawaban-jawaban yang mendasar tentang hal-hal yang pokok yang mendasar dalam hidup ini. Masyarakat Indonesia, gereja Indonesia, kita bersama sekarang ini sekurang-kurangnya ditantang untuk menyikapi persoalan yang terkait dengan kemiskinan, kerusakan lingkungan hidup, dan radikalisme agama. Puluh tahun sudah perjalanan usia Kolese Santo Ignatius. Sebagai rumah studi teologi, Kolese Santo Ignatius semakin siap menatap tantangan ke depan. Tantangan untuk teologi yang semakin kontekstual dengan zaman yang terus berubah. Teologi yang semakin mendarat di tengah-tengah masyarakat, semakin melayani umat dan masyarakat luas.